Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan. Yang pertama adalah konsep dasar BPH atau benign prostate hyperplasia. Next. Oke, apa itu BPH? BPH itu tadi ada dari kata benign yang artinya tidak jinak, jinak, terus ada prostat dan ada hiperplasia itu artinya pertambahan jumlah sel. Jadi benign prostat hiperplasia adalah bertambah jumlah sel pada prostat yang umumnya itu terjadi pada pria di atas usia 50 tahun. Untuk letaknya itu sendiri berada di bawah kandung kemih yang mengelilingi saluran uretra atau saluran urin gitu ya. Nah, fungsi dari prostat sendiri itu ada memproduksi cairan semen dan kontraksi otot prostat yang nantinya itu membantu sperma mendorong keluar. Next. Nah, ini adalah anatomi dari prostat yang normalnya ada di sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini prostatnya masih normal, masih belum ada pertambahan jumlah sel, maka saluran urinnya masih lapang gitu ya, urinnya masih gampang dan belum terkena BPH. Yang di kanan adalah pria yang sudah terkena BPH, itu prostatnya udah membesar, saluran urinnya menjadi sempit, otomatis kandung kemih yang di atas itu menumpuk gitu ya. Bisa saja nanti ini si urinnya balik lagi ke saluran ureter atau saluran tempat urin yang sesudah ginjal, bisa juga balik lagi ke ginjal. Next. Nah, ini ada etiologi dari BPH. Yang di A ini adalah sel dari sel dari prostat, di mana yang di dalam selnya ini ada sel stoma, ada sel stem, ada sel luminal yang warna kuning, dan ada sel basal yang berwarna merah. Terus si prostat ini umumnya belum diketahui faktor secara apa ya, faktor secara umumnya, tapi biasanya itu terjadi karena usia dan hormonal. Nah, untuk usia itu di atas usia 30 tahun itu si hormon testosteron yang ada di sel prostat itu menurun setiap tahunnya 1%. Sedangkan hormon dihidrotestosteron itu meningkat setiap tahunnya, yang artinya si hormon ini berfungsi untuk bertambahnya jumlah sel. Jadi sel-selnya itu bisa berumur panjang. Makanya makin tua pria itu kemungkinan bisa terkena BPH gitu, karena setiap tahun bertambah. Nah, ini berkaitan dengan ketika si DHT atau dihidrotestosteron yang meningkat, itu akan terjadi ketidakseimbangan estrogen progesteron, lalu akan terjadi interaksi antar sel stroma, berkurangnya kematian sel dan stem sel. Kenapa berkurangnya kematian sel? Karena tadi DHT-nya meningkat setiap tahun yang mengakibatkan si sel-selnya ini berumur panjang dan bertambah banyak. Next. Boleh di next. Oke, ini ada patofisiologi dari BPH. Di sini ada dihidrotestosteron yang diikat oleh reseptor yang mempengaruhi inti sel. Terus akan terjadi faktornya ada salah satu proliferasi sel, ada peningkatan sel stem, ketidakseimbangan hormon, interaksi sel epitel dan stroma, lalu akan terjadi inflamasi. Dari faktor-faktor tersebut akan mengakibatkan terjadinya hiperplasia atau pertambahan jumlah sel pada epitel stroma pada kelenjar prostat. Maka akan terjadi BPH. Nah, karena terjadinya BPH yang tadi saya sudah perlihatkan anatominya, maka si saluran urinnya ini menyempit, yang nantinya menghambat aliran urin, serta urin yang keluar susah, maka akan terjadi penumpukan cairan urin yang ada di kandung kemih
di mana kandung kemih itu banyak sekali bakteri, maka akan bisa menyebabkan resiko infeksi. Selanjutnya, karena terjadinya bendungan di kandung kemih, bendungan urin gitu ya, bendungan vesika urinaria, otomatis terjadi peningkatan di otot-otot kandung kemihnya, maka terjadi tekanan intravesikal yang menyebabkan hyperirritable pada bladder. Karena adanya tekanan, otomatis ada kontraksi dong otot-ototnya dari buli-buli, dan kontraksi ini tidak adekuat, diibaratkan dengan balon yang sudah diisi air atau balon yang sudah diisi angin gitu ya, setelah dibuang semua anginnya itu kan jadi balonnya udah nggak elastis lagi. Nah, sama seperti kandung kemih, ketika terjadi bendungan maka terjadi tekanan yang menyebabkan nanti kontraksinya tidak adekuat, yang ujungnya bisa terjadi reflux urin, yang artinya si urinnya naik ke saluran ureter di atas, dan bisa terjadi hidroureter, dan bisa juga salurannya naik ke ginjal karena nggak bisa keluar ke bawah gitu ya, karena sakit, dan uh, akan terjadi gejala-gejala seperti ini. Di sini ada gejala obstruktif dan iritatif, ada intermittent, ada hesitansi, itu pipisnya mengejan, ada terminal dribbling, setelah pipis itu nanti ada tetes-tetesan urin gitu ya, terus pancarannya nggak kuat, jadi lemah, BAK tidak puas. Untuk gejala iritatifnya sendiri, ada urgensi, perasaan pengen pipis secara terburu-buru, lalu frekuensi BAK-nya sering di malam dan siang hari. Ketika di malam hari atau nokturia, maka akan terjadi gangguan pola tidur. Selanjutnya ada disuria, itu nyeri pada saat kencing. Oke, untuk BPH sendiri, ketika terjadinya BPH dan dilakukan prosedur pembedahan, maka di sini perawat itu harus memberikan edukasi kepada pasien maupun keluarga bahwa pembedahan ini tidak akan menyebabkan disfungsi ereksi gitu. Dan ketika keluarga dan pasien tidak menerima informasi dari perawatnya atau dari dokternya, atau kurang terpapar informasi ya ini mengenai prosedur pembedahan, maka akan terjadi ansietas pada pasien karena ada uh, perasaan kayak ini nanti setelah dioperasi saya akan terjadi disfungsi ereksi nggak ya, atau saya akan terjadi penurunan libido nggak ya, nah seperti itu. Lalu ketika pembedahan otomatis akan terjadi tindakan invasif, di mana itu ada perdarahan tentunya, yang di mana ini tidak dapat terkontrol dan banyak mengeluarkan cairan, ya maka terjadi resiko shock. Selanjutnya, sebelum pembedahan, ada prosedur anestesi yang dilakukan di subarachnoid block yang menyebabkan nantinya si pasien ini penurunan kesadaran karena dianestesi ya, maka terjadi kelemahan anggota gerak dan penurunan kekuatan otot. Maka ketika dilakukan operasi dan ada pemindahan pasien dari satu bed ke bed lainnya, maka perlu hati-hati, takutnya akan terjadi cedera gitu. Dan ketika dilakukan prosedur anestesi di subarachnoid block, jika kesadarannya masih ada si pasiennya ini, kita juga harus menjaga privasi pasien. Ketika dilakukan operasi, jaga privasi pasien, jangan sampai terbuka daerah genitalia, kurangnya privasi, dan nanti akan menjadi gangguan rasa nyaman dan aman pada pasien. Selanjutnya, pemasangan pada saat operasi dilakukan pemasangan plat diatermi. Hati-hati ketika pemasangan akan terjadi cedera termal pada pasien. Dan ketika di kamar operasi itu suhunya dingin kan ya, suhu ruangan rendah, dan ketika suhu ruangan rendah terus selimutnya tipis, nah itu bisa menyebabkan gangguan rasa aman dan nyaman juga pada pasien. Next. Selanjutnya ini adalah manifestasi klinis yang tadi ada di patofisiologi sebelumnya. Yang pertama ada gejala obstruktif atau intermitensi. Gejala obstruktif yang pertama ada hesitansi, yaitu tadi kencingnya itu
lama, terus suka ngejan, harus mengejan dulu supaya bisa kencing gitu ya. Karena ototnya tadi, si ototnya ini sudah tidak adekuat, maka butuh waktu yang lama untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya ada intermitensi, yaitu kencingnya terputus-putus atau urinnya pada saat mengeluarkan urin terputus-putus karena ototnya tadi udah tidak ibaratnya udah tidak elastis gitu ya. Selanjutnya ada terminal dribbling, menetesnya urin pada akhir kencing, lalu pada saat mengeluarkan urin pancarannya lemah, lalu rasa tidak puas setelah berakhirnya buang air kecil. Selanjutnya ada gejala iritasi, uh, ada urgensi, yaitu perasaan ingin buang air kecil yang sulit ditahan, jadi pengen buang air kecil, tapi nggak bisa ditahan, tapi ketika keluar juga nggak ada yang bisa dikeluarin gitu. Lalu selanjutnya frekuensi ini biasa sering terjadi pada malam dan siang hari, yang malam disebut nokturia. Lalu yang terakhir ada disuria, nyeri pada waktu kencing. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri ada pemeriksaan analisis urin, pemeriksaan laboratorium ya, ada analisis urin. Ini dilakukan untuk mengecek apakah adanya sel leukosit, bakteri, dan infeksi yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kuman yang menyebabkan infeksi pada pada urinnya. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan faal ginjal. Kenapa sampai ke ginjal? Karena tadi ketika kandung kemihnya udah penuh, nggak bisa dikeluarkan, malah naik lagi ke atas, maka bisa menyebabkan gangguan pada ginjalnya. Maka pemeriksaan faal ginjal perlu dilakukan yang bertujuan apakah ada penyulit mengenai saluran kemih bagian atas, apakah ginjalnya ini sudah kena atau sudah terkena dari efek samping BPH ini. Diceklah jumlah elektrolitnya, kadar ureumnya, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada pemeriksaan PSA atau prostat spesifik antigen. PSA ini fungsinya PSA ini ada di sel prostat, di sel luminal dan sel basal tadi, yang fungsinya itu membantu menggerakkan sperma dan menutrisi sperma. Nah, dilakukanlah pemeriksaan PSA ini untuk deteksi dini. Dan sebelum melakukan pemeriksaan PSA, ini juga si pasien ini tidak boleh melakukan hubungan seksual atau belum tidak boleh dilakukan pemeriksaan colok dubur. Jadi pada pasien dengan kelenjar prostat, ada pemeriksaan colok dubur yang nantinya itu tangannya itu dimasukkan ke anus lewat belakang, nggak dirasakan apakah prostatnya membesar apa tidak. Tetapi jika akan dilakukan PSA, si colok dubur sebaiknya dilakukan setelah pemeriksaan PSA. Tidak baik jika dilakukan sebelum PSA karena itu akan mengganggu hasil dari PSA-nya nanti. Selanjutnya ada pemeriksaan radiologis. Yang pertama ada foto polos abdomen untuk mengetahui apakah adanya batu di saluran kemih atau enggak. Lalu ada pemeriksaan ITT. Ini kemungkinan untuk mengetahui apakah adanya kelainan pada ginjal atau uretra atau hidroureter dan hidronefresis tadi. Lalu ada pemeriksaan USG, ini untuk mengetahui sebesar apa kelenjar prostatnya, massa ginjalnya, jumlah residual urin, volume buli-buli atau volume kandung kemihnya, terus mengukur sisa urin dan batu ginjal, begitu. Next. Selanjutnya ada penata laksanaan dari BPH. Yang pertama 5 alpha reduktase inhibitor. 5 alpha reduktase ini dihasilkan oleh sel dihidrotestosteron yang tadi fungsinya adalah untuk menambah jumlah sel pada prostat. Makanya diberikan 5 alpha reduktase inhibitor untuk menghambat enzim alpha reduktase ini sendiri yang berperan dalam pertumbuhan sel tadi. Nah, diharapkan ini dapat membantu mengecilkan ukuran prostat dan meredakan gejala BPH. Tapi ada efek sampingnya, yaitu ada penurunan libido atau penurunan minat seksual, lalu ada disfungsi ereksi, sulit untuk mempertahankan ereksi gitu ya. Terus ada ejakulasi retrograd, ini si spermanya tidak masuk ke kandung
bukan keluar melalui uretra, malah si spermanya naik melalui kandung kemih gitu. Nah, itu ejakulasi retrograd. Selanjutnya ada alpha adrenergic blocker atau penghambat alfa. Ini fungsi obatnya itu untuk merilekskan otot-otot gitu ya. Karena fungsinya untuk merilekskan otot-otot yang ada, maka perlu dipantau tekanan darahnya dan cara kerjanya ini relaksasi otot polos yang membuat dinding pembuluh darahnya ini menjadi rileks, lalu meningkatkan aliran urin. Untuk efek sampingnya ini seperti pusing, kelelahan, hidung tersumbat gitu. Terus ada ejakulasi tertunda juga. Yang terakhir ada pembedahan. Pembedahan ada TURP itu ketika atau transurethral resection of the prostate, itu pengangkatan jaringan prostat yang membesar memakai alat, itu disebut TURP. Kalau TUIP itu transurethral insection of the prostate, itu sederhana aja, jadi hanya dibuat sayatan kecil di prostatnya, tidak sampai menggunakan alat. Terus nanti ada juga laser prostatectomy, ini jaringan prostatnya dibuat menguap gitu. Lalu terakhir ada open prostatectomy, ini saya dibuat sayatannya lebih besar dibanding TUIP tadi untuk mengangkat bagian prostat yang lebih besar. Efek sampingnya sendiri ada nanti pasti ada perdarahan, ada inkontinensia urin, disfungsi ereksi, retrograd ejakulasi, ada sindrom kandung kemih, obstruksi saluran kemih, dan lain-lain. Jadi next. Ya, selanjutnya ada konsep dasar asuhan keperawatan BPH. Next. Ini ada pengkajian keperawatannya, yaitu ada identitas pasiennya, ada riwayat kesehatan umumnya, yang meliputi berbagai gangguan atau penyakit yang lalu, berhubungan dengan atau yang dapat mempengaruhi penyakit sekarang. Terus juga ada riwayat kesehatan keluarga, riwayat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan sekarang itu meliputi keluhan atau gangguan yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit yang dirasakan saat ini, seperti bagaimana pola frekuensi berkemihnya, poliuri, oliguri, BAK keluar sedikit-sedikit tetapi sering, nokturia, urin keluar secara menetes, inkontinensia urin. Adakah kelainan waktu BAK seperti disuria, ada rasa panas, hematuria, dan dituri? Terus apakah rasa sakit terdapat pada daerah setempat atau secara umum? Apakah penyakit timbul setelah adanya penyakit yang lain? Apakah terdapat mual dan muntah, dan apakah terdapat edema? Next. Ini ada data fisiknya, ada inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, dan data psikologisnya. Yang pertama itu ada keluhan dan reaksi pasien terhadap penyakit, tingkat adaptasi pasien terhadap penyakit, persepsi pasien terhadap penyakit. Terus juga ada data sosial, budaya spiritual, hubungan dengan orang lain, kepercayaan yang dianut, dan keaktifannya. Kegiatan dan kebutuhan sehari-harinya, yaitu ada nutrisi, kebiasaan makan, jenis makanan, makanan pantang, kebiasaan minum, jenis minuman, eliminasi BAK dan BAB, yaitu konsistensi, frekuensi, warna, bau, ada olahraga, istirahat atau tidur, personal hygiene, sama ketergantungan. Di sini juga ada data khususnya, yaitu hasil-hasil pemeriksaan diagnostik, program medis, yaitu pengobatan atau tindakan medis. Next. Nah, di sini ada diagnosa perawatannya, yaitu ada gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan spasma otot sphincter, adanya tindakan pembedahan. Yang kedua ini ada perubahan pola eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi sekunder, perubahan sistem irigasi pasca pembedahan. Yang ketiga ini ada resiko terjadinya infeksi berhubungan dengan port de entry mikroorganisme melalui kateterisasi dan jaringan terbuka.
Yang keempat ini ada resiko perdarahan berhubungan dengan prosedur pembedahan. Yang terakhir ini ada ansietas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan, salah interpretasi informasi, perubahan status kesehatan. Next. Nah, di sini ada intervensinya, yaitu ada manajemen nyerinya, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, ada identifikasi skala nyerinya, respon nyeri nonverbal, faktor yang memperberat dan meringankan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, terus monitor efek samping penggunaan analgetik. Next. Di sini ada terapeutiknya, yaitu memberikan teknik farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya hipnosis, akupresur. Yang kedua ini ada kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Terus juga ada fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Edukasinya, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, menjelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasinya yaitu pemberian analgetik jika perlu. Next. Yang kedua ini ada perubahan pola eliminasi urin berdasarkan obstruksi sekunder. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam dengan kriteria hasil. Yang pertama ini ada sensasi berkemih meningkat, desakan berkemih menurun, distensi kandung kemih menurun, volume residu urin menurun. Sini ada observasinya, terapeutik yaitu catat waktu-waktu dan haluan berkemih, batasi asupan cairan jika perlu, terus ambil sampel urin tengah, midstream atau kultur. Edukasinya itu ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran berkemih, ajarkan mengukur asupan cairan dan izin masuk, mengingat materi yang masih banyak mungkin bisa dipercepat ya. Terima kasih. Ini di next saja mungkin. Ya, next. Nah, ini untuk yang resiko terjadi infeksi. Next. 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 Nah, ini ada evaluasinya. Yang pertama ini ada nyeri dapat teratasi atau hilang, mempertahankan hidrasi adekuat, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti radang dan kemerahan, tidak ada tanda-tanda perdarahan, klien mengetahui tentang penyakit yang diderita. Next. Ya baik, selanjutnya yaitu ada konsep dasar dari inkontinensia urin. Next slide. Ya, jadi pengertian inkontinensia urin sendiri yaitu adalah pengeluaran urin yang tidak terkendali pada waktu yang tidak dikehendaki dan juga tidak melihat jumlah maupun frekuensinya, dan keadaan ini juga bisa menyebabkan masalah fisik, emosional, sosial, dan kebersihan. Nah, inkontinensia urin ini terjadi karena otot sphincter eksternal itu tidak mampu untuk mengontrol ekskresi urin dari kandung kemih yang disebabkan oleh proses penuaan. Next slide. Ya, jadi klasifikasi dari inkontinensia urin ini, yang pertama itu ada inkontinensia urin akut atau yang disebut dengan transient. Jadi inkontinensia ini itu kurang dari 6 bulan, lalu disebabkan karena adanya penyakit akut, lalu terjadi secara mendadak juga, lalu penyebab dari inkontinensia transient ini
juga bisa menyebabkan masalah fisik pada keadaan si pasien tersebut seperti penggunaan popok yang berkepanjangan sehingga bisa menyebabkan luka dekubitus. Lalu selanjutnya yaitu ada selanjutnya itu ada jenis persisten. Jadi pada jenis persisten ini dia ada yang tipe stres, tipe urgent, lalu tipe overflow, dan tipe fungsional. Nah, kejadian pada inkontinensia persisten ini, dia lebih dari 6 bulan, dan inkontinensia ini tidak berkaitan dengan kondisi yang akut. Nah, penyebabnya itu karena adanya penurunan pada kapasitas kandung kemih, sehingga eh, kandung kemih mengalami kegagalan pengosongan dan berakibat pada kelemahan pada otot detrusornya. Lalu kan ini dibagi menjadi beberapa jenis ya pada inkontinensia persisten. Yang pertama itu ada yang tipe stres, yang dimana ini disebabkan karena adanya kelemahan otot panggul post-op dan adanya penurunan estrogen. Jadi pada yang jenis stres ini, urin itu tidak dapat terkontrol keluarnya. Lalu yang tipe urgent yaitu karena adanya keadaan otot detrusor itu tidak stabil. Sehingga tidak bisa, jadi Kok nggak ada suaranya? Terpental kah? Baik. Diganti yang lain dong. Ya baik, untuk selanjutnya ini ada etiologi dari inkontinensia urin. Yang pertama ada nokturia. Selanjutnya bisa disebabkan oleh poliuria juga dan penurunan produksi estrogen biasanya ini pada wanita dan operasi pengangkatan rahim dan juga dari faktor oksia. Ini etiologi selanjutnya ada merokok, terus frekuensi melahirkan dari perempuan, obesitas, konsumsi alkohol dan kafein, dan juga infeksi dari saluran kemih. Masuk, selanjutnya ada patofisiologi inkontinensia urin. Patofisiologi inkontinensia pada lansia itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama menurunnya fungsi otot detrusor, yang kedua ada penurunan fungsi otot pada sekitar kandung kemih, yang ketiga ada gangguan refleks miksi, yang keempat ada obstruksi kandung kemih, tumor batu ginjal, hiperplasia prostat, dan prolaps pelvis. Next. Ya, selanjutnya ada pathway dari inkontinensia urin ini yang bisa dilihat lanjut usia, penurunan fungsi tubuh, menyebabkan kerusakan pada persyaratan, ketidakstabilan kandung kemih, terus bisa menyebabkan masalah lain seperti pembesaran kelenjar prostat, spasme kandung kemih, penurunan kesadaran, dan ada narkotika sedatif. Terus dari kerusakan persyaratan ini menyebabkan otot kandung kemih ini tidak dapat menjaga urin yang keluar. Lalu inkontinensia urin fungsional. Yang pertama daerah genitalia lembab menyebabkan urin mengiritasi kulit, lalu terjadi gangguan iritasi kulit. Yang kedua ada urin tersisa di selaput, menyebabkan tubuh berbau pesing, lalu menyebabkan lansia ini bersosialisasi, lalu pandangan pada lansia ini jadi buruk terhadap diri sendiri, menyebabkan harga diri rendah.
Terus tidak dapat mengontrol pengeluaran urin menyebabkan berkemih tidak di tempat yang seharusnya. Lalu terjadi defisit perawatan diri. Lalu ada urin keluar kapan saja, siang atau malam hari, menyebabkan gangguan aktivitas dan tidur. Lalu terjadi gangguan pada pola tidur. Yang berkemih di tempat tidak seharusnya ini juga bisa menyebabkan risiko jatuh. Next. Selanjutnya ada tahap diagnostik inkontinensi urin. Yang pertama ada anamnesis. Hal-hal yang perlu ditanyakan ini kepada pasien lansia ada seperti pola berkemihnya dan mengompolnya, frekuensi dan volume urin, kebiasaan defekasi, serta pola kepribadian. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang harus dilakukan itu seperti perkembangan psikomotor, inspeksi daerah genital dan punggung, refleks lumbosakral, dan pengamatan terhadap pola berkemih. Lalu yang ketiga ini ada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan kimia darah, uji fal ginjal, ultrasonografi, mikrocystouretrografi atau MSU, fluoroskopi secara intermiten selama pasien ini berkemih. Next. Selanjutnya ada penata laksanaan inkontinensia urin. Yang pertama ada pemanfaatan kartu catatan berkemih. Yang kedua ini ada terapi non-farmakologi, seperti melakukan latihan menahan kemih, lalu promoted voiding, atau mengajarkan lansia mengenali kondisi berkemih. Hal ini bertujuan untuk membiasakan lansia berkemih sesuai dengan kebiasaannya. Apabila lansia ini mau teknik ini dilakukan pada lansia dengan gangguan fungsi kognitif. Yang ketiga ini ada melakukan latihan otot dasar panggul atau latihan Kegel. Lalu ada terapi farmakologi. Dan yang terakhir ini ada terapi pembedahan. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada urinalis. Spesimen urin yang bersih diperiksa untuk mengetahui penyebab inkontinensi urin seperti hematuria, urea, bakteriuria, glukosuria, dan proteinuria. Lalu ada pemeriksaan darah. Dalam pemeriksaan ini akan dilihat elektrolit, ureum, kreatinin, glukosa, dan kalsium serum untuk menentukan fungsi ginjal dan kondisi yang menyebabkan poliuria. Lalu ada tes lab tambahan. Tes ini meliputi kultur urin, urea nitrogen, kreatinin, kalsium, glukosa, dan sitologi. Lalu ada tes diagnostik lanjutan seperti tes urodinamik, tes tekanan uretra, imaging tes untuk saluran kemih bagian atas dan bawah. Dan yang terakhir ini ada catatan berkemih atau finding record. Catatan berkemih ini dilakukan selama 1-3 hari untuk mengetahui pola berkemih lansia. Catatan ini digunakan untuk mencatat waktu dan jumlah urin saat mengalami inkontinensia urin dan tidak inkontinensia urin, serta gejala yang berhubungan dengan inkontinensia urin. Next. Perawatan inkontinensia urin. Ya, izin masuk, waktunya 5 menit lagi untuk kelompok dipercepat ya. Terima kasih. Oke, iya sama-sama. Jadi yang pertama kita biasa ya kaji identitas klien, lalu ada riwayat kesehatan. Ini riwayat kesehatan termasuk gangguan yang berhubungan dengan apa yang dirasakan pada saat ini. Apakah seberapa sering inkontinensi terjadi, terus apakah ada yang mendahului kayak stres, ketakutan, tawa atau gerakan, terus asupan cairan, usia, kondisi fisik, dan kekuatan, dorongan, dan jumlah cairan dalam berkemih. Terus adakah penggunaan diuretik dan apakah ada ketidakmampuan untuk buang air kecil. Lalu next. Terus ada kesehatan lampau. Ini termasuk ke apakah ada trauma atau cedera, terus apakah pernah operasi ginjal atau pernah infeksi saluran kemih sebelumnya. Terus ada riwayat keluarga. Apakah ada keluarganya yang sebelumnya pernah mengalami inkontinensia atau adakah penyakit ginjal bawaan atau non bawaan. Next. Terus untuk pemeriksaan fisik ya, yang pertama kita keadaan umumnya. Keadaan umumnya biasanya tampak lemas, terus habis itu TTV terjadi peningkatan karena respon dari terjadinya inkontinensia. Terus untuk pengkajian sistemnya, yang pertama kita kaji breathing-nya. Breathing-nya ini
kaji pernapasan, apakah ada gangguan pola napas atau sianosis karena suplai oksigen menurun, terus kaji ekspansi dada dan adakah kelainan pada perkusi. Terus habis itu untuk blood itu kaji tekanan darah biasanya ini pasien gelisah ya karena ya inkontinensianya itu. Next. Terus ada brain, itu biasanya pasien dengan inkontinensi urin ini keadaannya biasanya sadar penuh. Terus untuk bladder nanti kita periksa inspeksi, periksa warna, bau, dan banyaknya urin. Biasanya bau menyengat karena adanya aktivitas mikroorganisme ya, karena ada infeksi tadi dalam kandung kemih, serta disertai keluarnya darah apabila ada lesi pada bladder. Terus periksa pembesaran daerah suprapubik, lesi pada meatus uretra, terus periksa juga banyaknya kencing dan apakah ada respon nyeri pada saat berkemih. Terus apakah kalian pernah terpasang kateter sebelumnya? Terus ada palpasi, palpasinya ini apakah ada rasa nyeri dapat pada daerah suprapubik atau pelvis, atau apakah ada rasa terbakar di uretra waktu eh, kencing keluar gitu. Next, terus ada bowel. Nah, ini periksa bising usus, apakah terjadi peningkatan atau penurunan, ataukah apa ada nyeri tekan pada abdomen atau adanya ketidaknormalan perkusi, atau apakah adanya ketidaknormalan palpasi pada ginjal. Terus yang keenam tuh bone. Ini pemeriksaan kekuatan otot ya, dan membandingkannya dengan ekstremitas yang lain. Apakah ada nyeri pada sendi. Next. Terus untuk diagnosanya ini ada inkontinensia urin berlanjut berhubungan dengan keluarnya urin, terus habis itu ada inkontinensia urin urgensi, terus ada inkontinensia urin fungsional, lalu inkontinensia urin refleks, terus ada resiko kerusakan integritas kulit karena kelembapan. Next. Terus ini intervensinya dan kriteria hasilnya untuk inkontinensia urin berlanjut. Next. Oke, untuk inkontinensia urin urgensi ini ada tujuan dan kriteria hasilnya. Bisa next. Terus untuk inkontinensia urin fungsional ini tujuan kriteria hasil dan intervensinya yang akan dilakukan. Next. Terus untuk inkontinensia urin refleks ini tujuan sama intervensinya bisa dibaca sendiri ya teman-teman di PPT yang udah disebar grup. Next. Oke, lanjut. Iya, baik. Untuk yang selanjutnya ini ada asuhan keperawatan, BPH atau benih prostatik hiperplasia ya teman-teman. Bisa tolong. Nah, ini untuk kasusnya sendiri yaitu pada saat dilakukan pengkajian pada hari Senin tanggal 7 Mei 2024, kliennya ini mengatakan sudah 1 bulan mengeluh tidak bisa BHK atau buang air kecil tanpa menggunakan kateter. Nah, keluarganya ini juga mengatakan bahwa TNP-nya ini pernah dirujuk ke RSUD Mamuju pada tanggal 2 April 2024, namun pihak RSUD Kabupaten Mamujunya ini langsung merujuk ke Rumah Sakit Mitra Mahakara karena alasan dokternya itu tidak ada. Nah, setelah dirawat 5 hari dan dilakukan pemeriksaan USG, dokter ini menganjurkan untuk dirujuk ke Makassar untuk dapat penanganan lebih lanjut gitu. Namun pihak keluarganya ini tidak melaksanakan instruksi dokter tersebut karena faktor ekonomi. Nah, setelah 3 minggu di rumah, keluarganya ini kembali membawa Bapak P ke RSUD Mamuju pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2024, dan di rumah klien ini sudah 3 kali ganti kateter. Klien ini juga mengatakan pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2024 ini tiba-tiba mengalami pembengkakan pada testis sebelah kanan dengan diameter ini kurang lebih sebesar telur ayam. Sehingga klien ini ngeluh nyeri sampai di punggung sebelah kanan dan nyerinya ini hilang timbul 1-3 menit dengan skala nyerinya 5. Bisa tolong di next. Nah, untuk selanjutnya ini ada pengkajiannya ya teman-teman. Nah, kayak kalau misalkan pengkajian ini kayak biasa kita ngelakuin pengkajian di ASKEP, itu kayak ada tanggal masuk RSA tanggal 5 Mei, tanggal pengkajiannya tanggal 7 Mei, lalu ruangannya sendiri di Melati, RSUD Kabupaten Mamuju, dan diagnosa medisnya adalah BPH. Untuk identitasnya ini ada nama lengkapnya Bapak P, jenis kelamin laki-laki, umurnya sendiri 60 tahun, dan status perkawinannya sudah menikah, agamanya Kristen, sukunya Toraja, pendidikannya tamat SD, pendapatannya tidak menentu, pekerjaannya Izin petani, masuk. dan alamatnya di
Jalan Salueno. Ya, izin masuk. Kelompok bisa dipercepat ya. Iya, Mungkin yang kayak gini-gini bisa di skip aja. iya baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, bisa tolong di next. Jadi yang inti-inti aja ya. Misalnya keluhannya apa, terus penanganannya apa dan sebagainya. Jangan semuanya dibaca. Iya, baik Ibu. Iya, jadi teman-teman untuk sekarang ini kita langsung ke riwayat kesehatan aja ya. Kayak dari keluhan utamanya, jadi poinnya ini keluhan utamanya adalah klien ini mengatakan bahwa sudah 1 bulan ini nggak bisa buang air kecil tanpa gunain kateter. Dan keluhan lain yang menyertai adalah klien mengatakan kurang nyaman karena sudah lama menggunakan kateter. Nah, untuk riwayat kesehatan masa lalunya sendiri ini, Bapak P ini pernah dirawat juga di Rumah Sakit Mitra Manakara selama 6 hari karena penyakitnya yang sekarang juga yaitu BPH. Dan tapi klien ini sudah mulai berhenti minum kopi dan ngerokok itu sejak 6 tahun yang lalu. Bisa tolong di next. Iya, tolong di next lagi. Iya, tolong di next. Iya, tolong. Nah, kalau misalkan dari pola kegiatan sehari-harinya, kalau misalkan terkait nutrisinya ini masih baik ya teman-teman, kayak pola makannya itu masih teratur dan frekuensi makannya juga masih baik. Lalu kalau dari eliminasi, dari BAK-nya aja itu udah ada keluhan dari sebelum sakit sama saat sakitnya. Jadi kalau saat sakit ini, kliennya ini nggak bisa buang air kecil tanpa menggunakan kateter kayak gitu. Bisa tolong di next? Iya, tolong di next. Iya, tolong di next sampai yang diagnosa aja langsung, Kak. Iya, nah ini kalau misalkan untuk analisa data yang kami ambil itu, data subjektifnya udah dikatakan pasiennya mengatakan nyeri di bagian perut bawah dan kelaminnya, lalu pasiennya ngatain nyeri saat BAK, dan pasiennya mengatakan sudah 1 bulan mengeluh tidak bisa BAK tanpa gunakan kateter. Jadi problem yang diambil atau masalahnya yaitu nyeri akut, sesuai dengan SDK-nya D0077, dan etiologinya adalah agen pencedera fisiologis. Tolong di next, Kak. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang kami ambil yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis atau spasme kandung kemih, dibuktikan dengan pasiennya mengeluh nyeri saat BAK dan tampak membekakan pada testis sebelah kanan. Nah, ini ada pada SDKI D0077. Bisa tolong di next. Nah, ini untuk intervensinya sendiri, rencana keperawatannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, ini diharapkan tingkat nyerinya menurun ya teman-teman. Dan intervensinya adalah manajemen nyeri dengan observasi dulu, yaitu pertama dilakukan identifikasi lokasi, karakteristik, identifikasi skala nyeri, dan identifikasi faktor yang memperberat. Bisa tolong di next, Kak. Terapeutika itu dilakukan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Bisa tolong di next, Kak. Nah, untuk terapeutika juga ada kontrol lingkungan, dan edukasinya ini kita edukasi ke pasien dan keluarga pasiennya mengenai penyebab, periode, dan pemicu nyerinya. Bisa tolong di next. Nah, dan edukasi mengenai anjurkan memonitor secara nyeri dan kolaborasi mengenai pemberian analgesia. Tolong di next lagi, Kak. Nah, ini implementasi ya teman-teman. Jadi penerapan dari intervensi yang udah direncanakan tadi. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini evaluasi keperawatannya. Kalau misalkan di tanggal, kan ini tadi dilakuinnya tanggal 7, 8, 9 ya. Nah, kalau misalkan di tanggal 7 ini, evaluasinya yang bisa kita ambil adalah untuk hasilnya sendiri, nyerinya ini masih belum berkurang sama sekali atau masih belum ada perubahan seperti itu. Bisa tolong di next kan yang tanggal 8. Nah, kalau di tanggal 8 ini masalah nyeri akutnya udah teratasi sebagian. Bisa tolong di next, Kak. Nah, tanggal 9 juga udah teratasi sebagian. Jadi, intinya di kasus BPH ini, Bapak P-nya ini belum, nyeri akutnya itu belum teratasi penuh gitu, belum teratasi tuntas kayak gitu. Jadi masih, nyeri akutnya itu masih teratasi sebagian saja. Please tolong di next, Kak. Ya, baik. Selanjutnya ada ASCAP inkontinensia urin. Kasusnya itu Nyonya A dengan umur 80 tahun, keluhan sering BAK pada siang dan malam hari. Klien juga merasa kerepotan bila desakan kemihnya di malam hari.
Nah, ini udah selama kurang lebih 1 tahun ya dia merasa seperti ini. Dan selanjutnya ini pengkajiannya. Oke, ini ada riwayat kesehatan sekarang. Keluhan utamanya yang sering klien ini sering mengeluh BAK pada siang dan malam hari. Dan desakan BAK-nya itu begitu kuat dan sehingga klien tidak kuat lagi untuk menahannya sampai pada toilet. Ini riwayat kesehatan keluarga. Keluarga klien ada yang mengidap penyakit hipertensi namun tidak relevan dengan penyakitnya. Kemudian riwayat psikososial. Kliennya merasa cemas karena ia belum pernah mengalami hal seperti ini dan ia takut ngompol dan merepotkan orang yang menjaganya di rumah. Personal hygiene-nya, klien tetap mandi 2 kali sehari dan menjaga kebersihannya. Kemudian riwayat spiritualnya, dulu klien ibaratnya dia sering berlaku tidak baik lah dan dia mulai bertobat dan sekarang dia mulai sholat 5 waktu. Ini pola aktivitas sehari-harinya, frekuensi makan dan lain-lainnya normal. Ini pola eliminasinya. Nyonya A mengatakan buang air kecilnya sudah sangat sering 14-16 kali dalam sehari. Dan keluhannya BAK sering pada siang atau malam hari dan sulit untuk menahan pipisnya sampai ke kamar mandi juga. Defekasi normal 1 kali sehari pakai sabun. Kemudian ini pengkajian fisiknya, keadaan umum kosmetis, dan ini pemeriksaan penunjang. Selanjutnya pengkajian spesifik pada lansia bisa dilihat ya teman-teman di PPT yang sudah kita kirimkan juga. Ini selanjutnya ada klasifikasi data, analisa datanya. Problem yang ada yaitu inkontinensia urin fungsional, penyebabnya gangguan kontrol sphincter uretra. Diagnosa keperawatannya kita ambil inkontinensia urin fungsional berhubungan dengan kemampuan atau penurunan memenuhi tanda-tanda berkemih. Ini intervensi yang sudah kami ambil yaitu latihan berkemih dimulai dengan observasi, periksa kembali penyebab gangguan berkemih dan monitor pola Ya, mohon maaf, kelompok bisa langsung ke evaluasi aja. Oke. Ini evaluasinya pada hari pertama belum teratasi, kemudian intervensi dilanjutkan. Pada hari kedua, klien juga mulai mau menggunakan pampers dan masalah ini belum teratasi juga karena klien masih mengompol. Dan pada hari ketiga, klien sudah tampak bugar dan lemas dan masalah teratasi sebagian, intervensinya dihentikan. Ya, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kelompok atas penjelasannya. Lalu selanjutnya langsung saja ya, karena waktunya sedikit, saya buka sesi tanya jawab hanya untuk 1 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan langsung raise hand ya. Tolong 2 pertanyaan untuk 2 kasus ya, 2 ini ya, 2 topik ya, Aulia. Baik, Ibu. Kalau begitu akan dibuka 2 pertanyaan, 1 untuk kasus BPH dan 1 untuk inkontinensia urin. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand. Sambil menunggu ya, sambil menunggu ada pertanyaan, tolong kelompok jelaskan secara rinci apa perbedaan BPH dengan inkontinensia. Gejalanya, etiologinya, ya. Siapa nih yang akan jawab? Kelompok, silakan. Biar kita tahu gambarannya apa sih BPH. Ya, izin Ibu. Ya, Hanifah. Saya tulis namamu Hanifah. Ya, izin ya Bu, kalau menurut saya BPH itu kan karena adanya prostat ya Ibu, dan itu terjadi pada pria, tidak ada pada wanita.
karena adanya si prostat ini yang mengelilingi saluran urin, jadinya urinnya itu susah keluar, kadang mengejan, terus kadang nyeri seperti itu. Sedangkan kalau inkontinensia ini itu tidak mampu untuk mengontrol urinnya, jadi bisa bocor urinnya. Itu Bukan urinnya bocor ya. BAK tak terkendali. Iya, Bu. Ya. Iya, Ngompol. Iya, Bu. Tidak mampu mengontrol. Ya. Oke, good. Ya. Bedanya itu ya, BPH dengan inkontinensia. Maka dari itu kalau yang BPH yang inkontinensia, kita rajin untuk melakukan Kegel exercise supaya alat urogenitalnya terjaga dengan baik. Anda kan udah belajar Kegel exercise, boleh sambil telentang, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, ya terserah. Sambil mandi pun bisa Kegel exercise, ya kan? Kemudian juga untuk perempuan yang sudah usia lanjut, kalau senam jangan loncat-loncat ya. Karena apa? Karena kandung rahimnya sudah pernah melahirkan, jadi tidak elastis ya. Jadi maksudnya di sini kendor, serba kendor, bisa nanti terjadi prolaps untuk saluran, untuk rahimnya. Jadi tidak boleh gejrot-gejrot misalnya ya. Kemudian untuk laki-laki yang BPH itu biasanya skrotumnya itu ada pembesaran atau hiperplasi ya, atau di sini bisa menyebabkan sulit ya untuk BAK ya, kesakitan dia kalau tidak dilakukan operasi ya. Itu bedanya BPH dengan inkontinensia urin ya. Silakan, ada pertanyaan? Bagus sudah Hanifah ya. Bedanya itu dengan ini. Pemeriksaan pun beda ya. Silakan Aulia. Iya baik, terima kasih Bismillah atas jawabannya. Untuk kelas masih dibuka 2 pertanyaan ya. Satu untuk BPH dan satu untuk inkontinensia urin. Silakan langsung raise hand jika ada pertanyaan. Ada enggak? Kalau sudah jelas, kita tutup. Tolong makalahnya ini di print out, kemudian dikumpulkan ke Ibu. Sebelum ujian. Anda ujian kapan UTS? Tanggal 12 kurang lebih, Bu. Tanggal 12 ya. Iya, Ibu. Jadi nanti saya akan bikin soal ini kan untuk ke Bu Maryam setor. Ya. Oke? Iya baik Ibu. Mengingat waktunya sudah habis ya Bu ya, dan seperti tidak ada pertanyaan juga, apa bisa ditutup saja Ibu? Boleh, silakan. Ya baik. Kalau begitu, sekian untuk presentasi kali ini. Saya kembalikan ke Bu Puji. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Aulia. Ya, waktunya karena habis. Intinya Anda sudah bisa membedakan mana inkontinensia, mana BPH. BPH prostat yang mana dikatakan prostat. Udah tahu kan, tadi ada gambarnya lengkap, bagus ini. Jadi kelompok ini bagus menayangkannya ya. Jadi Anda memang menayangkan mana yang prostat, gambarnya di mana, kemudian BPH ya sama inkontinensia urin dan sebagainya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya. Ibu akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Yuk, Ibu